Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulansari Ningsih dengan NIM A0A023068. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Teknopreneurship terkait petani mitra PT Perkat Petani Indonesia di Desa Candinata, Kabupaten Purbalingga. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Perkat Petani Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dengan produk utamanya gula kelapa kristal organik. PT Perkat Petani Indonesia didirikan pada tahun 2021, tepatnya di bulan Juli, oleh Ika Dewi dan Marcelo Ricardo Lewerisa. PT Perkat Petani Indonesia beralamatkan di Jalan Veteran nomor 691, Pasir Muncang Kulon, Pasir Muncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Produk gula kelapa kristal organik ini dihasilkan melalui program kerjasama kemitraan dengan para petani kelapa nira lokal di daerah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Selanjutnya ada Business Model Canvas atau PMC. Yang pertama ada Key Partners, terdiri dari PT Perkat Petani Indonesia, ICS atau Internal Control System, dan pengepul. Selanjutnya ada Key Activities yang terdiri dari penyadapan nira, penyaringan nira, proses pemasakan nira, proses pembuatan gula kristal, pengayakan, pengemasan, dan penimbangan. Selanjutnya ada Value Proportion, ada rasa manis gula alami khas nira, 100% organik dan ramah lingkungan, karena pembuatan gula kristal organik ini dilakukan secara organik atau tidak menggunakan bahan kimia seperti sulfit. Selanjutnya ada harga kompetitif dengan kualitas gula kristal yang premium. Lalu ada produk tersertifikasi dan memenuhi standar ekspor. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada kerjasama yang berkelanjutan dengan PT Perkat Petani Indonesia. Yang kedua, memastikan kualitas produk tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, komunikasi secara berkala dengan staf ICS mengenai hasil produksi. Yang keempat, ada penerapan sistem harga yang jelas dan terbuka. Yang kelima, ada partisipasi dalam pelatihan untuk meningkatkan mutu dan inovasi produk. Selanjutnya ada customer segment. PT Perkat Petani Indonesia ini merupakan partner utama dalam pengumpulan dan pengolahan. Kedua ada sektor makanan dan minuman, khususnya pasar ekspor, karena gula kristal kelapa organik ini fokus pemasaran utamanya yaitu ke luar negeri atau secara ekspor. Yang ketiga ada pelanggan yang menginginkan gula kelapa yang sehat dan alami. Selanjutnya ada Key Research yang terdiri dari pohon kelapa, ada alat produksi seperti pongkor, wajan, ayakan, dan pengaduk. Kemudian ada tenaga kerja petani dan pelatihan oleh ICS. Pelatihan oleh ICS ini dilakukan pada saat ada petani baru yang baru bergabung dengan PT Perkat Petani Indonesia. Maka akan dilakukan pelatihan oleh ICS tentang bagaimana proses pembuatan gula kelapa kristal organik sesuai standar perusahaan. Yang selanjutnya ada channels, yaitu ada PT Perkat Petani Indonesia dan pengepul lokal. Selanjutnya ada konstruktor. Yang pertama ada biaya bahan bakar untuk proses pemasakan nira. Yang kedua ada biaya transportasi. Yang ketiga ada biaya perawatan pohon kelapa yang dideres. Selanjutnya ada revenue streams. Penjualan gula kelapa kristal organik ini dilakukan dengan cara para petani menjual terlebih dahulu kepada pengepul. Kemudian pengepul menjual kepada PT Perkat Petani Indonesia. Untuk pengangkutannya sendiri biasanya dilakukan 2 minggu sekali di setiap desa. Selanjutnya ada keunggulan berdasarkan aspek pemasaran 4P. Yang pertama, gula kelapa kristal organik memiliki rasa manis yang alami. Yang kedua, warna yang menarik. Ketiga, tekstur yang lembut. Keempat, aman dan higienis untuk dikonsumsi. Kelima, menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang keenam, mengikuti pelatihan ICS. Setiap petani baru wajib mengikuti pelatihan ICS karena agar pada saat proses pembuatan
gula kelapa kristal organik sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, proses pemasakan secara organik dan ramah lingkungan. Yang kedelapan, harga jual yang bersaing dan konsisten berkat sistem kemitraan. Yang kesembilan, ada memberikan keuntungan yang baik untuk petani. Yang kesepuluh, sistem distribusi yang efisien melalui pengepul menuju gudang perusahaan. Berikutnya yaitu ada kelemahan berdasarkan pemasaran 4P. Yang pertama, kualitas produk dapat berbeda-beda antara petani disebabkan oleh variasi dalam keterampilan mereka saat mengolah. Yang kedua, ada umur simpan produk belum terlalu panjang apabila cara penyimpanannya tidak tepat. Yang ketiga, kemasan produk yang masih sederhana. Yang keempat, proses produksi masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu. Yang kelima, penyadapan nira masih sangat tergantung dengan cuaca, terutama saat hujan dapat merusak nira dengan cepat. Yang keenam, masih ada beberapa petani yang belum konsisten memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, ada penetapan harga masih ditentukan oleh perusahaan. Yang kedelapan, pendapatan petani bisa menurun jika permintaan ekspor menurun. Yang kesembilan, distribusi masih tergantung dengan perantara. Yang kesepuluh, jarak desa yang cukup jauh dari tempat penyimpanan perusahaan membuat biaya transportasi menjadi tinggi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.